Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas mata kuliah teori dan metode penerjemahan dengan judul proses atau prosedur penerjemahan. Metode penerjemahan. Proses atau prosedur penerjemahan menurut Nida dan Taber. Penerjemahan Nida yang kemudian dikembangkan bersama Taber, menurutnya pertama-tama penerjemah menganalisis pesan bahasa sumber hingga mencapai bentuk-bentuknya paling sederhana dan jelas secara struktur. Mentransfernya pada tahap ini dan kemudian melakukan restrukturisasi pada tahap ini dalam bahasa penerima yang sesuai bagi khalayak pembaca yang ditujunya. Dalam The Theory and Practice of Translation, selanjutnya, Nida dan Taber menjelaskan lebih rinci ketiga tahapan proses penerjemahan yang harus dilakukan penerjemah. Pertama, menganalisis teks bahasa sumber yang terdiri atas analisis hubungan gramatikal, analisis makna dari masing-masing kata dan kombinasi kata-kata. Kedua adalah tahap transfer, yakni materi yang telah dianalisis pada tahap pertama ditransfer di dalam bentuk penerjemah dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Terakhir adalah restrukturisasi materi yang telah ditransfer sedemikian rupa sehingga sepenuhnya bisa diterima dalam bahasa sasaran atau bahasa penerima. Model proses penerjemahan Nida dan Taber bisa dilihat dalam gambar pada halaman berikut. Bentuk teks BSU dan bentuk teks BSA. Sementara itu, berdasarkan tahap-tahap proses penerjemahan dinamis Nida dan Taber khususnya, Suryawinata dan Haryanto mengembangkannya lebih lanjut menjadi 4 tahapan. Pertama, tahapan analisis. Dalam tahap ini, kalimat yang ada dianalisis menurut hubungan gramatikal, menurut makna kata atau kombinasi kata, makna tekstual, dan bahkan makna kontekstual. Kedua, tahap transfer. Dalam tahapan ini, materi atau pesan yang sudah dianalisis dan dipahami maknanya tadi diolah penerjemah dalam pikirannya dan ditransfer dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Ketiga, tahapan restrukturisasi. Dalam tahap ini, penerjemah berusaha mencari padanan kata, ungkapan, dan struktur kalimat yang tepat dalam bahasa sasaran, sehingga isi, makna, dan pesan yang ada dalam teks bahasa sumber bisa disampaikan sepenuhnya dalam bahasa sasaran. Terakhir, tahapan evaluasi dan revisi. Hasil terjemahan dalam bahasa sasaran dievaluasi atau diakurkan kembali dengan teks bahasa sumber. Kalau dirasa masih kurang padan, maka dilakukan revisi. Keyword, menganalisis bentuk yang paling sederhana, restrukturisasi paling sesuai. Intinya, menurut Nida dan Taber, tahapan penerjemahan ada 4, yaitu tahapan analisis, tahap transfer, tahap restrukturisasi, terakhir tahapan evaluasi. Lanjut prosedur penerjemahan New Work. Transferisasi. Peminjaman kata transkripsi adalah proses mentransfer kata dari bahasa sumber ke dalam kata bahasa sasaran sebagai sebuah prosedur penerjemahan. Prosedur ini sama dengan teori transliterasi yang dikemukakan oleh Catford, yaitu berkaitan dengan konversi abjad yang berubah seperti abjad
Seperti abjad Sairing, bahasa Rusia, bahasa Arab, bahasa Cina, dan lain sebagainya. Dalam bahasa Inggris, hal itu kemudian menjadi kata pinjaman. Peminjaman kata juga sama dengan teori Vinay dan Derbelt dalam Moody 2008-56, yaitu borrowing, yakni mengambil istilah dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran tanpa mengubah bentuk formal maupun semantik. Biasanya digunakan untuk mempertahankan budaya asli teks bahasa sumber. Dalam novel karangan dan iklan kedaerahan, istilah budaya biasanya ditransfer untuk memberikan warna lokal, untuk menarik pembaca, untuk memberikan makna kedekatan antar teks dan pembaca. Istilah-istilah yang biasanya ditransfer antara lain nama-nama semua yang hidup kecuali pop dan satu atau dua bangsawan dan berbagai dan sebagian besar orang yang meninggal. Nama-nama geografis dan topografis termasuk negara-negara yang baru merdeka seperti Zaire dan Malawi. Nama majalah dan surat kabar. Judul karya sastra, drama, film yang belum diterjemahkan, nama-nama perusahaan dan institusi pribadi. Nama-nama institusi publik atau nasional. Nama-nama jalan, alamat, dan lain sebagainya. Nah, syukron penjelasannya Nadra dan Rehan. Sekarang saya akan memberi kejelasan dan melanjutkannya. Keywords yang kata bahasa dan ini dengan konsep kata yang dalam bahasa tidak memiliki. Diges. Kata fasilitas misalnya merujuk pada beberapa hal yang yakni equipment, building service, dan lain-lain. Sementara dalam bahasa Rusia, kata-kata tersebut tidak ditemukan sebaliknya. Di Rusia dikenal konsep yang lebih spesifik yang merujuk pada fasilitas yakni Sredstevates Vizinia, means of transport, name loan, nakbedim postmania, Sredstevatesmania as an accommodation and Nebodem Borodovania and certain equipment BSA tidak memiliki hiponim terbalik dengan poin di atas. Suatu bahasa mungkin saja tidak memiliki hiponim untuk tertentu. Kata yang lebih akrab dalam masyarakat, BSA biasanya dijadikan sebagai substitusi penerjemahan menggunakan kata pungutan dan penjelasan. Strategi ini lazim digunakan untuk mengatasi masalah konsep budaya atau konsep modern. Penerjemahan dengan melakukan proses menggunakan kata terkait strategi ini digunakan ketika sebuah konsep dikenal secara leksial namun berada dalam bentuk penerjemahan dengan melakukan parafrase menggunakan kata yang tidak terkait strategi ini. Digunakan ketika konsep BSA tidak tersedia secara leksikal di BSA. Keyword yang dengan dalam pelokalan dari untuk bahasa penerimaan bahwa. Oleh karena itu, tidak heran jika kualitas terjemahan seperti itu buruk, yang kemudian dianggap membenarkan rendahnya tingkat pembayaran di bagian profesi ini. Sebuah lingkaran setan yang tidak dapat dihindari. Literatur tentang
pelokalan mencurahkan banyak ruang untuk pertanyaan tentang definisi. Seringkali mencoba untuk membedakan dirinya dari apa yang disebut proses penerjemahan konvensional mentransfer konten linguistik dan budaya, dengan mengklaim bahwa penerjemahan adalah hanya satu mata rantai operasional dalam rantai konten tujuan akhir. Apa yang dijelaskan PYM adalah variasi dari gagasan bahasa poros dalam penafsiran, di mana semua bahasa sumber ditafsirkan ke dalam satu bahasa. Seringkali bahasa Inggris dan kemudian ditafsirkan dari bahasa pivot ke berbagai bahasa lain. Nah, mungkin ini penjelasan dari kita kelompok 6. Barakallahu fikum, syukran.